Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa astaghfirullah la haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Kepala Madrasah selaku Komandan Utama MTS Nurul Amanah Ustadz ini yang selalu sehat dalam kucuran Amin. rahmat ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Eh, Bapak Ibu guru dan wakil serta seluruh keluarga besar MTS Nurul Amanah. Alhamdulillah wa syukrulillah. Pada hari ini, di hari Selasa, 9 bulan 9, mudah-mudahan angka yang baik, keberuntungan, kita dapat bertatap maya untuk menghadiri dan mengikuti kegiatan pendampingan dan pembinaan bersama pengawas madrasah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, terlimpah ruah pada baginda Nabi SAW. Kita menjadi umat setia beliau, mudah-mudahan mendapatkan syafaatnya di yaumil kiamah nanti. Amin, Amin. amin, amin ya robbal alamin. Baiklah, Ibu Bapak yang saya banggakan, yang pertama marilah untuk sebelum kita lanjutkan untuk kelancaran acara, kemaslahatan, kemanfaatan, dan untuk kesehatan kita bersama, dan juga kita hadiahkan untuk silaturah para muassis, para pendiri, pejuang MTS Nurul Amanah, keluarga besar, kita hikmah pada guru, dan juga untuk keluarga kita masing-masing, juga untuk kita jasad dan roh. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Terima kasih. Selanjutnya silakan disambung dengan dipimpin doa langitan ikhtiar kita untuk menyempurnakan ikhtiar batin dan langitan kita. Doa bersama untuk juga bangsa ini. Silakan doa Pak Ustadz, siapa yang ditunjuk atau Ustadz sendiri. Satu Muji silakan. Satu Rosid kali ya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan guru semuanya yang terhormat, Ibu Pengawas, Ibu Hajah Azah Zumrud, dan juga Kepala Madrasah Sanawiyah Nurul Amanah. Mari sama-sama kita awali agenda kita pada siang hari ini dan sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan apa-apa yang kita niatkan, apa-apa yang kita hajatkan, mudah-mudahan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala apa-apa yang kita niatkan, semuanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Bihadiniya Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين Bismillahirrahmanirrahim. Maliki إياك yaumiddin. نعبد وإياك Iyyaka na'budu wa نستعين iyyaka صراط nasta'in. المستقيم صراط الذين Shiratal أنعمت ladzina عليهم an'amta غير 'alaihim المغضوب ghairil عليهم maghdubi ولا 'alaihim الضالين. waladdallin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina syafina dhukrina wa maulana Muhammad wa اللهم sallim صل radhiyallahu وسلم. anhu kulli sahabati Rasulillah ajmain alhamdulillahi rabbil alamin hamdan آمين syakirin hamdan na'iman آمين. hamdan yuafi wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalika azimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Allah ya Rahman dunia wal akhirah ya rahimahuma ya rahimahuma. Nas'aluka rahmatan wa may yattaqillaha yaj'al makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib wa may آمين yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighul jalin sykalin qadra ya Allah ya musabbibal asbab ya fatih abwab ya sami aswad ya mujib da'awat ya qadiyal hajat ya qadiyal hajat wa jamil hajatina wa taqabbal da'awatana wa ajilna bil ijabah bihaqi sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanaka rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Kiranya apa yang kita ikhtiarkan, batinia langitan kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, luberanya kepada keluarga masing-masing dan keluarga besar MTS Nur Amah khususnya, umumnya untuk seluruh umat manusia muslim juga khususnya. Baiklah, selanjutnya sebelum saya lanjutkan ingin untuk bersapa ataupun harapan atau laporan apapun sekilas barangkali mohon kepada kepala madrasah untuk memberikan sambutan arahan. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, yang terhormat Ibu pengawas kita yang telah Alhamdulillah bersedia untuk memberikan ilmunya, materi kita pada siang hari ini. Yang terhormat rekan-rekan Dewan Guru, tes. Halo, kenapa ini? Aduh, kenapa ini? Saya stop share screen, ada yang share screen Bu Novia. Lanjut Ustaz. Baik, Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Nabi SAW, kepada keluarga, kepada para sahabat dan pengikutnya di hari akhir nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Rekan-rekan Dewan Guru MTS Nurul Amanah, Alhamdulillah di siang hari ini Allah berikan kesempatan kita, Allah berikan waktunya untuk Ibu pengawas kita untuk menyampaikan materi, untuk memberikan ilmu kita pada siang hari ini. Kami menghimbau, kami berharap ikuti kegiatan pada siang hari ini dengan semaksimal mungkin, dengan sebaik-baiknya dalam rangka untuk peningkatan mutu pembelajaran anak-anak kita, khususnya di MTS Nurul Amanah. Untuk itu, laksanakan kegiatan ini dengan sebaik-baiknya. Dan sudah kita sampaikan juga kepada yayasan, juga mendapatkan dukungan yang sangat uh, luar biasa dari yayasan, diharapkan untuk semuanya mengikuti. Dan bagi Dewan Guru yang mungkin ada jam pelajaran setelah zuhur, bisa memberikan tugas kepada anak-anak. Ibu, mohon maaf, saya juga sementara memang lagi kondisinya lagi di masjid ini, Bu. Persiapan kegiatan Maulid nanti malam, karena kebetulan kita DKM masjidnya, jadi harus ada standby di dalam masjid gitu. Jadi sambil Zoom, sambil mengawasi rekan-rekan panitia Maulid di Masjid Jami Anur. Itu saja, Ibu. Terima kasih telah meluangkan waktunya. Mohon bukan pintu maaf yang seluas-luasnya. Dari kami, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih luar biasa. Untuk itu kita langsung lanjutkan saja. Saya awali Bismillahirrahmanirrahim. Silakan untuk Ibu Bapak yang saya banggakan, para ustadz yang saya takdimi, untuk mengisi absen dan juga materi yang sudah saya share di chat Zoom. Bismillahirrahmanirrahim. Yang chat Zoom ini ada absensi dan juga materi. Kiranya hari ini menjadi saya ingin Bismillahirrahmanirrahim mengajak untuk satu kesepakatan bahwa kualitas untuk pertemuan, meeting, ataupun sharing session ini adalah tidak harus hadir secara fisikal, tidak harus pendampingan dan juga terlalu banyak seremoni, tapi sebaliknya substansinya dapat dengan kegiatan seperti ini yang silahkan kalau memang mau dipolakan ya Ustadz, mau dibiasakan begitu, silahkan. Dan saya juga ikhtiar untuk apa namanya pakai link saya aja nggak apa-apa. Lalu nanti kesepakatan yang kedua kita tidak terlalu bertele-tele, barangkali substansi dapat,
artinya tidak sampai asar gitu, tidak. Tapi bisa jam setengah dua kalau memang memungkinkan nggak masalah. Karena kebetulan di sela-sela sibuknya para ustadz, ustadzah, semua di titik masing-masing. Ustadz ada yang di masjid, ada yang di mana untuk kiranya menyamakan persepsi untuk iktikad, tekad bersama, bersinergi, berkhidmah di MTS Nurul Amanah dengan kegiatan atau eh, ini menjadi satu ikhtiar untuk pola peningkatan kapasitas guru untuk melayani dan memberikan apa namanya pembelajaran ke murid. Sekarang Menteri Abdul Mukti itu maunya murid, jadi menyebutnya ada santri, ada peserta didik. Nah, secara regulasi itu murid. Nah, ini sekilas kalau materi sudah saya share screen, share, bukan share screen, sudah saya kirim di chat Zoom dan absensi, silahkan sambil berjalan. Kesepakatan yang selanjutnya di samping waktu dan juga niatnya adalah dengan bersyukur dan efisiensi tadi. Jadi silakan yang mau ngopi-ngopi nih jam anu ya, jam Jam rawan ini. ngantuk. Iya, jam ngantuk. Silakan Ibu, Bapak, Ustadz, Ustadzah memberikan kata motivasi baik dulu ke chat Zoom. Menuliskan kata baik motivasi positif. Apa itu bersyukur, semangat, atau alhamdulillah, takbir, apa aja silahkan. Sambil saya mencari posisi yang lebih nyaman sebentar. Silakan menuliskan kata motivasi bersama sebagai komitmen kita di waktu yang sangat singkat. Kita coba merumuskan komitmen-komitmen positif dari energi yang Bapak Ibu berikan. Silakan menulis di chat kata satu kata atau dua. Ayo, mana percepatan ininya digital madrasahnya? Iya. Belum ada, saya tunggu sambil saya geser sedikit. Kebetulan tadi banyak tamu. Ya, belum ada kata, satu kata untuk motivasi kita bersama. Menuliskan di chat Zoom. Semangat, semangat rekan-rekan, siap. Ada lagi yang lain? Mana yang lain? Semangat rekan-rekan. Oke. eh Sambil menunggu atau Bapak Ibu komen silakan. Saya izin share screen materi yang ingin kita capai di hari ini. Saya ingin mereview tindak lanjut dari yang sudah dilakukan. Saya pernah untuk pendampingan itu waktu itu se-KKM, sebinaan Bu Azza ya. Itu in satu seperti ini, yaitu meeting, itu di 24 Juli kalau nggak salah, itu sama, hampir sama materinya dengan yang saya share sekarang, yaitu di absen itu. Lalu on yang pertama, polanya in, on. Kalau in itu di dalam, on itu praktek, implementasi. On satu tempat tugas madrasah masing-masing. Lalu in dua itu ketika ada workshop bersama di Kosguro, siapa yang diutus? Waktu tanggal 19 Juli 2025, kesininya adalah on dua yaitu tempat tugas masing-masing untuk mendesiminasikan hasil dari workshop tersebut. Tadi laporan mungkin sudah atau belum, saya tidak 100% untuk menyimak sekali, mungkin seberapa jauh untuk tindak lanjutnya. Nah, yang selanjutnya in 3 ini hari ini, Selasa 9 September 2025. Oke, nanti output atau penekanannya satu di KSP atau KOM, kurikulum operasional madrasah, kemudian RPP KBC guru-guru, ya kurikulum berbasis cinta guru-guru seperti apa, sudah update-nya atau sudah mengumpulkan atau belum sama sekali atau bagaimana. Kemudian nanti sedikit kita akan penguatan terkait dengan listen study. Kemudian ada info yang selanjutnya itu TKA itu tes
apa akademik untuk guru, tapi mungkin ini hanya file saja atau hanya literasi untuk dibaca mandiri. Kemudian kalau ada waktu sebenarnya ingin memberikan skill keterampilan terkait oleh-oleh apa teknis untuk membuat apa platform optimalisasi AI atau digital seperti yang Bu Azah share itu yaitu absen dan materi itu membuat seperti itu seperti apa gitu. Karena bisa dengan cepat dan mudah. Oke, yang selanjutnya adalah motivasi untuk optimalisasi kinerja guru. Yang perlu kita catat saya sedikit dua. Yang pertama terkait digitalisasi madrasah atau kita friendly dengan digital itu adalah bahwa kita tidak pernah dikalahkan oleh AI, tetapi kita kalah dengan orang lain yang lebih cepat mengoptimalkan AI. Saya ulang, kita tidak pernah dikalahkan oleh AI, tapi kita kalah dengan orang lain yang lebih cepat mengoptimalkan AI. Satu. Yang kedua, saya ingin mengajak diri saya dan kita semuanya, ya kalau konteks perspektif dasar hujjah naklinya, kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Kita akan melakukan apa yang jangan melakukan apa yang jangan lah apa namanya? Kita itu lakukan apalah yang kita harus lakukan, yaitu dengan moto tulislah apa yang kita lakukan, lakukan apa yang kita tulis. Itu menjadi jargon ikon untuk penyemangat ataupun motivasi pola kerja hikmah kita. Tulis apa yang kita lakukan dalam arti dokumentasi kuat, kemudian syiar share-nya ada gitu ya. Tulis apa yang dilakukan dan lakukan apa yang ditulis. Kenapa? Guru-guru harus jangan merasa cukup atau stuck sampai di sini titiknya, nuktoh. Tapi sebaliknya harus bergerak dinamis sesuai perkembangan dan harapan tuntutan ataupun tagihan eh, kondisi yang ada. Kalau di ibu kota atau di DKI Jakarta, misalnya kondisinya tidak baik-baik saja karena menjadi simbol pusat negara, kemudian kita introvert, tidak mau bergaul atau asik dengan diri sendiri, tentu saja tidak sesuai dengan konteks di lingkungan ibu kota, kan begitu. Nah, itu sehingga kita untuk ikhtiar lakukan apa yang ditulis dan tulis apa yang dilakukan. Kita membuat program-program muhasabah secara mandiri. Hari ini dapat apa, ngapain saja, melakukan apa. Hari ini kita berkurang kebaikannya, ibarat tabungan berkurang bocor apanya untuk kebaikan yang terkurangi dengan sikap sifat mungkin maksiat ataupun apapun itu, selalu muhasabah. Nah, itu sehingga kita selalu menjadi insan yang ingin untuk menjadi yang lebih baik dan membaik. Ya, saya tidak ceramah, tapi intinya ada dua ikon kata itu untuk penyemangat. Lanjut ya, jadi kalau nanti ada hal yang langsung ingin disela atau dikonfirmasi, di cross check silahkan saja langsung. Kalau ada suara atau tidak juga ini terekod sehingga meeting kita ini ada outputnya, ada produknya, ada sistem tersistematisasi dengan modal minimalis atau modal kemauan saja. Ya, istilahnya tidak harus repot-repot, tidak butuh biaya sana sini. Yang penting komitmen bersama walaupun di jam-jam ngantuk ini. Baik, saya ingin mengapresiasi atau mereview untuk Nurul Amanah sendiri. eh, Kan munculnya seperti ini ya, absennya ya.
Ini kan, lalu saya ingin mereview yang pertemuan sebelumnya. Kan hampir sama nih, materinya sudah banyak berseliweran terkait kurikulum berbasis cinta maupun deep learning pelajaran mendalam. Udah sering, maka hari ini nanti outputnya itu yang akan kita tekankan dan kita sepakati bersama. Lalu saya akan coba untuk Magis-nya, Magis yang sebelumnya sudah kita kuatkan seberapa jauh, coba saya cek dari akun saya Magis. Bapak Ibu, nah Magis itu oleh guru, cara masuknya ada di materi saya itu, dibuka ada link join atau login Magis. Nanti kita coba cek dari saya ya. Bagaimana Nurul Amanah, udah ada belum? Nah, ini saya masuk di akun saya di Magis sebagai platform, salah satu platform yang dibuat untuk mengintegrasikan program-program dari guru berjenjang ya, guru, tenaga didik pendidik, camat, dan juga pengawas. Sehingga nanti ada rencana pendampingan, komitmen, dan lain sebagainya. Oke, ini saya masuk. Coba ada nggak Nurul Amanah? Ini untuk refleks bersama, saya bukan mau apa-apa, untuk apa adanya. Oke, ini yang di bawah Bu Azam, dari 19, Sarif Hidayatul, Wadah Hidayatul, Nurul Aman. Belum ada, Pak. Belum ada. Minimal ada dulu, nanti caranya guru-guru membuka Magis, lalu mengisi, kemudian baru Kamat bisa untuk refleksi. Setelah itu nanti muncul nama dan ada nanti pemetaan, ya. Belum ada ini Nurul Amanah. Oke, itu refleksi sedikit terkait Magis ya. Oke, sekarang agak lompat nggak apa-apa, kita pointers-pointersnya. Untuk selanjutnya yang kurikulum operasional sekolah KOM atau kurikulum satuan pendidikan, untuk timnya itu diberikan SK tim pengembang kurikulum itu per Juni 2025. Kemudian sejauh mana ada yang ingin merekomkan Bu Novi, ada yang ingin konfirmasi sebelum saya ini share screen untuk template-nya ya. Oke. Sejauh mana Bu? Oke, kalau belum, ini adalah menjadi buku panduan, buku pintarnya, buku babonnya MTS Nurul Amanah. Jadi nanti kekhasannya, hal-hal kurikulumnya, gurunya, apanya, semuanya info di sini. Misalnya ada tamu ingin melihat profiling, melihat eh, bagaimana Nurul Amanah MTS-nya itu di sini. Namanya buku kurikulum Madrasah Sanawiyah Nurul Amanah. Nah, pakai kopnya nanti kop yayasan diresmikan atau divalidasi oleh pengawas melalui nanti instrumen. Kemudian nanti ada pengesahan dari kepala kantor. Nanti bagaimana mekanismenya di KKM atau mandiri atau seperti apa yang jelas ini sudah template-nya juga sudah dibagikan. Saya mereview saja ya, mereview itu mengecek atau bersama-sama sampai sejauh mana ini MTS Nurul Amanah untuk menjadi kesepakatan bersama bahwa guru-guru sebisa mungkin ngajar dengan tenang, istiqomah, baik dan inovatif serta humble, menyenangkan ya. Guru bukan satu-satunya sumber belajar, tetapi guru menjadi fasilitator di kelas yang bisa mengkondisikan, mengatur kelas, bagaimana keaktifan peserta didik. Keaktifan peserta didik di kelas itu bukan kemudian kelasnya ramai atau anaknya senang saja, tidak, tetapi bagaimana proses sesuai yang direncanakan RPP berjalan. Oke, ini nanti apa dokumen ini menjadi hal yang penting yang saya garis bawahi atau yang sudah di garis merah inilah yang akan kita buka sebentar. Pendahuluan dan ini saya ingin menggarisbawahi
tips saja untuk sebelum landasan penyusunan kurikulum, yaitu regulasi-regulasi yang muncul. Muncul kan di sini satu alinea saja misalnya terkait MTS Nurul Amanah yang misalnya di tahun pelajaran 2025-2026 ini kelas 7 sudah memakai kurikulum apa KBC. Nah, untuk kelas 9 masih K13 rasa kurikulum basis cinta gitu. Dirasa-rasain ya. Tidak usah takut salah atau benar. Yang jelas ini bukunya harus berbunyi MTS Nurul Amanah itu kelihatan ketika kita baca itu informasinya hidup dan ingin membaca terus. Oh, ternyata boleh Bu untuk dimasukkan sejarah kamat-kamatnya atau guru-gurunya dulu ya silakan saja. Nah, kemudian ini sudah kita persiapkan yang merah-merah di note ya, di garis bawah dan dicermati semuanya. Nanti ada surat keputusan Kepala Madrasah Sanawiyah Nurul Amanah tentang pembagian tugas mengajar, tugas tambah seperti biasa. Itu di rapat awal tahun atau rapat akhir tahun menghasilkan konun-konun untuk menjadi dasar kegiatan dan juga program, baik itu rencana program maupun rencana kegiatan serta rencana anggaran dan belanja selama setahun. Nah, ini nanti dilampirkan menjadi buku yang buku dokumen tadi. Nah, karakteristik madrasah sanawiyah munculkan kelebihan ataupun juga kelemahan dan juga tantangan harapan ya kan dengan analisis SWOT. Nah, juga munculkan yang menarik. Kita ini madrasah apa? Ya, tulis kejuaraannya. Boleh kita mengklaim madrasah kan kelebihannya boarding, kelebihannya lagi waktu banyak, kelebihan lagi apalagi karena boarding maka lebih mudah untuk mengoptimalkan kegiatan dan pantauan peserta didik atau murid tadi ya misalnya. Nah, itu ada khasnya. Madrasah apa nih kita, Nurul Amanah Madrasah? Tambah lagi, madrasah digital, madrasah ramah lingkungan, madrasah sehat, madrasah religius pasti, madrasah tahfidz pasti, apalagi ditambah yang sekarang tema besar di kementerian ada ekologi, yaitu bahwa kosmo di lingkungan kita ini adalah bagian dari rahmat yang juga harus dibunyikan dalam arti aktif, diaktifkan. Lingkungan itu aktif, lingkungan baik lingkungan secara geografis maupun lingkungan sekitar eh, stakeholder misalnya orang tua, komite, tokoh, ya itu harus dirangkul semua di semua lini kegiatan terutama di madrasah itu. Gitu ya. Nah, ini analisis SWOT kekuatannya apa? Karena kita strategis, lalu sejarah, lalu orang tua murid atau wali murid mempunyai andil besar. Itu menjadi sebuah kekuatan. Kemudian kalau kelemahan mungkin memang sumber daya manusia guru terbatas, kemudian belum sarjana semua misalnya. Sebenarnya walaupun belum kelemahan itu mah realitas gitu. Kemudian mungkin eh, apa ya kan jauh untuk praktek misalnya praktek ke alam gitu harus keluar kota harus ke Bogor harus ke puncak ya kan karena minimnya sarana fasilitas lahan gitu. Nah kemudian peluang-peluang seperti apa bahwa kita madrasah atau pesantren digitalnya kemudian pesantren wirausahanya pesantren mandirinya ya kan kemudian madrasahnya juga peluangnya ada tantangan, harapan ya ke depan alumni seperti apa harus mengabdi berkhidmah, alumninya harus bisa menjadi narasumber untuk kegiatan penguatan ke wali murid, misalnya temu wali murid mengisi parenting dan lain sebagainya, mengoptimalkan alumni, silahkan. Nah, jadi eh, ini nanti Bapak Ibu di Madrasah Sanawiyah Nurul Amanah kebutuhan khusus yang telah diidentifikasi antara yang berkebutuhan pendidikan khusus dan disabilitas. Nah, ini apakah kita berani menjadikan madrasah yang inklusif, yaitu mampu menerima ataupun melayani untuk pembelajaran, ya, proses pembelajaran
yaitu yang berkebutuhan khusus. Nah, ini ada regulasinya, aturannya tersendiri, ya. Kalau memang siap dan mampu, ya ini menjadi unggulan, bukan menjadi ya muridnya apa aja diterima. Karena memang pesantren ataupun juga madrasah ini kelebihannya adalah semua lini masuk, nggak pandang bulu mau anak orang kaya, orang miskin, semuanya boleh masuk belajar. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, misalnya nanti sebutkan banyak kemitraan keluar kerjasama dengan mitra puskesmas lah atau dinas keamanan apa namanya itu polsek apa dan lain sebagainya itu dibunyikan. Nah, nanti Ibu Bapak untuk analisis rapot yang pertemuan sebelumnya itu nanti ada nilai-nilai yang harapannya meningkat itu dibunyikan datanya dikeluarkan di sini di buku operasional madrasah kurikulum operasional madrasah ini. Nanti rapot pendidikan itu udah otomatis minta ke operator ya, operator nanti di download dan di print tolong untuk kita bedah bersama ya untuk rapot pendidikannya. Nah, ini nanti dirapikan semua ya keunggulan madrasahnya, brandingnya apa, kekuatan kelemahannya, kemudian seperti apa kondisi real di MTS Nurul Amanah silahkan dikeluarkan di sini. Sarana prasarana yang dimiliki, bodeng, kemudian masjid, lapangan, segala sesuatu dikeluarkan di sini. Udah biasa ya untuk timnya, yang perlu saya garis bawahi secara cepat adalah nanti muncul di sini adalah yang sebelumnya P5RA nanti diganti kokurikuler ya, kokurikuler di MTS Nurul Amanah. Terus yang teknis itu tulisan yang metrik seperti ini jangan dibiarkan, nanti ditulis ulang. Ini kan hanya kopas-kopas dimasukkan, tapi nanti menjadi produk Nurul Amanah sendiri. Ini diketik, jangan kopas seperti ini. Nah, lalu yang saya garis bawahi lagi adalah bila madrasah Nurul Amanah memasukkan mapel coding dan EI di kelas 7 menjadi muatan pilihan silakan tuliskan. Atau Bu, kami cuma masuk ke kalau dulu pelajaran TIK ya, pokoknya komputerisasi lah. Ya silahkan. Yang penting rasa-rasa ini coding dan AI itu istilahnya udah masuk. Nanti diganti semua diketik ulang sudah biasa waktu itu kalau nggak salah Bu Novi ya yang sharing ketemu gitu. Dan ini semua yang sudah kita merah-merahi, silahkan ditindaklanjut. Oke, ini terkait KOM. Lalu yang selanjutnya terkait dengan RPP. RPP, sebentar. Oke. Setelah ini kita sepakat RPP nanti disusun bagi yang sudah dikumpulkan, di apa namanya dihimpun, yang belum silahkan. Yaitu kurikulum terkini, tagihan dari workshop dan sebagainya. Jadi kita pertemuan ini netes ya, dalam arti ada outputnya. Langsung kesepakatan bersama untuk membuat ini RPP. Bu, sama aja saya mau udah bertahun-tahun mengajar begitu-begitu aja. Betul. Kurikulum ini, kurikulum itu, kurikulum rasa ini, rasa itu, biasa saja. Minumnya tetap teh sosro. Maksudnya tergantung gurunya semuanya ya, walaupun kurikulumnya ada tagihan ini itu. Ini rencana pelaksana pembelajaran RPP contoh nama madrasah, nama guru, pelajaran fase kelas D, kelas 7 semester 1 misalnya alokasi waktu 40 kali 2 JPL, kemudian ya ini susunan atau strukturnya silakan ini tidak harga mati tapi minimal ada ini. Identifikasi muncul nanti murid ya, bukan peserta didik lagi, murid. Nah, telah mengenal makhluk hidup. Contoh ini karena dihubungkan dengan materi. Siap belajar dengan pendekatan observasi, visualisasi, dan kolaborasi. Kemudian materi munculkan contoh misalnya biologi klasifikasi makhluk hidup. Nah, yang perlu muncul kemudian adalah
tulisan ini apa struktur ini dimensi profil lulusan inilah bedanya deep learning. Oh berarti gitu aja Bi, ya. Sementara gitu aja. Kalau deep learning kemudian kurikulum basis cinta itu materi sudah awal juga sudah kita share berkali-kali, ya kan? Berseliweran file-file itu, infografis di YouTube, di TikTok tuh banyak banget. Sekarang tinggal actionnya, ya. Dimulai dari sekarang, sekarang dan sekarang. Kalau yang sudah lanjutkan. Dimensi profil lulusan ada 8. Nah, nanti diceklis. Keimanan, ketakwaan, kewargaan, penilaian kritis, kreativitas, kolaborasi, kemandirian, kesehatan, dan komunikasi. Lalu nanti muncul di tahapan ABCD-nya tema kurikulum berbasis cinta. Oh, berarti cuma ditulis gitu ya? Ya, istilahnya diformatkan, dituliskan, diturunkan. Ada hubullah, hubur rasul, hubun nafs, hubun hubun nafs, hubul biyah, hubul waton wal bilad. Boleh tambahin hubul ilm, ilmu, cinta ilmu. Nah, ini itu mah kayak istilah-istilah teman-teman aktivis PKS aja pokoknya harus ditulis-tulis. Ya, inilah tema kurikulum berbasis cintanya untuk sekarang kolaborasi atau mengimbangi peserta didik atau lingkungan sosio masyarakatnya yang gampang gampang terprovokasi atau enggak atau memang ada ketidakadilan, ada ketidaknyamanan, ada apa sinkronan antara yang kaya dan yang miskin sehingga sekarang seperti ini kemarin sempat carut marut di Indonesia ini. Nah, pada akhirnya kan muncul apa istilah-istilah yang memang harus dituliskan. Hubullah, hubur rasul, hubun nafs dan sebagainya. Ya udah ikutin saja tema kurikulum berbasis cintanya. Tambah hubul ilm, cinta ilmu boleh. Lalu diceklis minimal berapa? Oh ini pelajaran biologi minimal 3. Ya, 3 tema kurikulum berbasis cintanya. Oh, masuk. Misalnya kelas berapa ya? Kelas 9 MTS tuh pembelajaran eh, kebiasaan yang baik, sabar, jujur, tekun, ules, telaten, teliti, akidah akhlak kelas 9 kalau nggak salah. Nah, ini berarti kemana? Oh, hubun nafs, checklist juga. Oh, hubul biyah, misalnya cinta lingkungan. Kemudian guru BK ya, guru apa itu SBK ya, yang nyanyi atau ini lagu kebangsaan, kemudian lagu-lagu nasionalis, patriotisme, berarti checklist juga cinta kepada bangsa dan hubul waton wal bilad. Nah, materi insersi kurikulum cinta, tulis aja materi insersi. Bu, nggak hafal, Bu. Tinggal pegang HP, ketika mau WA, nggak usah jadi ngetik nama siapa, misalnya Novi, nggak usah, tak langsung di situ tanya meta AI atau cari tulis tulis materi insersi, maka keluar semua di situ, ya kan? Insersi, keluar semua itu materi insersi itu apa. Nah, kemudian Bapak Ibu tergantung mapelnya bisa membreakdown atau menurunkan materi insensi kurikulum berbasis cinta atau kurikulum cinta ini. Misalnya biologi ini lalu dihubungkan atau materi insersinya bersyukur atas ciptaan Allah berupa keanekaragaman makhluk hidup misalnya. Seperti itu ya. Kemudian langsung nanti yang itu E-nya strukturnya adalah desain pembelajaran. Biasa munculkan capaian pembelajaran ATP-nya, murid mampu ya mengidentifikasi dan sebagainya. Tambahkan di sini kurikulum basis cinta itu lintas disiplin ilmu. Setelah capaian pembelajaran dimunculkan, apa nih kira-kira yang ilmu ini yang akan dipelajari terkait dengan disiplin ilmu yang lain? Oh, akidah akhlak, geografi, bahasa Indonesia karena semuanya memakai bahasa Indonesia ya untuk berpendapat, diskusi ataupun presentasi depan kelas. Ya. Bahasa Indonesia itu mesti ada. Kemudian tujuan pembelajaran, murid dapat menjelaskan, murid dapat mengelompokkan, murid menunjukkan sikap syukur. Ini kata-kata operasional, TP-nya diturunkan. Nah, topik pembelajaran selanjutnya harus dimunculkan. Ini topik pembelajaran dengan materi pembelajaran apa bedanya, Bu? Kalau materi itu masih garis besar, klasifikasi makhluk hidup.
Nah, kalau topik pembelajaran klasifikasi makhluk hidup berdasarkan ciri morfologi dan habitat. Ini contoh. Ini membedakan untuk materi di atas dan topik pembelajaran. Kerangka acuan pembelajaran, yaitu dalam kurikulum berbasis cinta nanti di breakdown di RPP itu kerangka pembelajaran praktek pedagogik, model, jadi praktek pedagogiknya model, strategi, dan metode. Apa bedanya itu? Sebelum WA ke orang, menuliskan nama orang, tanya meta AI atau cari perbedaan model, strategi, dan metode. Apa sih? Klik langsung ada. Saya memberikan tips ya, bukan kemudian mengajak atau membawa nggak mau susah atau nggak mau belajar, bukan. Kemitraan pembelajaran dimunculkan, ada laboran mungkin atau guru yang mapel lain. Lingkungan pembelajaran ditulis secara fisikal, virtual, dan budaya belajar. Fisiknya kelas, lapangan, masjid, kebun sekolah, laboratorium misalnya. Secara virtual ada Google Classroom atau LMS, Learning Management System, banyak aplikasi-aplikasi dan juga YouTube edukasi. Budaya belajar kolaboratif, terbuka, dan menghargai ciptaan Allah. Lalu di RPP yang terbaru ini adalah memunculkan istilah atau kata pemanfaatan digital. Nah, minimal Bapak Ibu guru ini siap dengan digitalisasi madrasah, entah itu Quizzes, Kahoot, Classroom, Google Form. Intinya aplikasi dioptimalkan, dimanfaatkan, ya termasuk AI itu tadi saya sampaikan. Kita tidak kalah dengan AI, tapi kita kalah dengan orang yang lebih mendahului untuk menguasai AI. Bisa dipahami ya. Aplikasi misalnya minimal kan Bapak Ibu kalau ngajar kasih video di YouTube misalnya. Kemudian nanti ada kuisis, Kahoot, ada Google Form gitu kan. Kemudian media edukasinya ada YouTube misalnya. Nah, kemudian pengalaman mengajar sama seperti RPP yang dulu-dulu itu ada kegiatan awal, kegiatan inti, dan penutup. Langkah pembelajarannya 10 menit di awal, ini muncul di sini nanti istilah-istilah mindful, joyful, meaningful ya. Itu kurikulum berbasis cinta, dirasa-rasain itu istilahnya. Nanti di awal pemantik ya seperti biasa ngajar ada di apa namanya dipancing atau menjadi pemantik. Gimana tadi sampaikan atau sapa hati, sapa mental murid. Karena sekarang tuh murid tuh banyak yang pintar, tapi yang benar yang jarang. Jadi pintar kalau diuji EQ-nya itu radius sekian lah, melampaui dari target saking pintar jeniusnya. Tetapi disuruh ngomong, berbicara, disuruh nulis, tidak ada keterampilan itu. Sama aja nggak pintar berarti ya. Karena ya Cina sipit-sipit itu kan kalau suruh ngomong susah. Artinya ilmu bilingual Inggris, bilingual Arabic, kemudian muhadharah itu luar biasa melatih siswa terampil untuk perform gitu. Nulis juga gitu. Di Swedia sekarang HP sudah dilepas, murid nggak boleh membawa HP. Nah, kegiatan inti seperti biasa ada mindful, meaningful, ya ini dimunculkan istilah-istilah itu, dirasa-rasain istilah KBC lah ibaratnya. Kemudian joyful, mindful ya kan. Nah, lalu ada penutup. Demikian nanti Bapak Ibu untuk RPP dilengkapi dengan asesmen, baik itu asesmen awal, asesmen proses, asesmen akhir, bentuk bukti dokumen, foto, ataupun ini ya, asesmen ini nanti ada urutannya. Yang jelas dari asesmen turun ke LK. LK-nya harus ada. LK ada metrik seperti ini, yaitu rubrik yang nanti bisa menjadi bukti telah ditelaahnya atau telah ada lembar kerja untuk proses asesmen. Ini terkait RPP. Bapak Ibu, halo?
Yang selanjutnya, oke, semangat rekan-rekan. Kalau bisa sekarang, kenapa harus nanti? Oke, salam kompak selalu. Iya. Oke, subhanallah Bu Lulu Zainatul Milah ya. Mengajar dengan hati luar biasa. Ini menjadi komitmen kita semua dan dicatat. Selanjutnya, Ibu Bapak yang berbahagia, saya ingin memberikan penguatan sedikit terkait dengan, jadi begini, Bapak Ibu guru ini punya hak Ustadz untuk mendapatkan apresiasi nilai nilai dari kepala madrasah yang bertugas untuk menilai itu sebenarnya, yaitu penilaian kinerja guru yang dilaksanakan oleh kepala madrasah. Adapun teknisnya dengan misalnya membuat susunan apa kegiatan PKG, penilaian kinerja guru, silang antara yang sudah sertifikasi maksud saya, yang sudah sertifikasi dengan yang belum dengan yang belum, atau impasing dengan yang sudah impasing gitu ya. Maksudnya kemana Bu Azza nanti untuk listen study ini adalah hampir mirip dengan PKG ataupun Bapak Kepala Madrasah kan punya hak untuk masuk visit kelas ketika Bapak Ibu mengajar, lalu memakai instrumen mengamati, menilai, mengapresiasi, mengevaluasi terkait dengan kelengkapan administrasi guru. Nah sekarang listen study, apa itu listen study? Silakan nyari di AI. Siapa yang sudah ketemu? Silakan langsung dibuka suaranya. Halo, nanti saya ngomong sendiri nih. Dikit lagi terkait listen study. Ada yang ingin menyampaikan? Sudah ketemu? Halo, ini masih ada nggak ya? Belum ketemu. Belum ketemu. Belum ketemu. Belum nyari. Oke, lanjut. Listen study adalah model pembinaan profesi pendidik melalui pengkajian pembelajaran secara kolaboratif dan berkelanjutan. Nah, ini pembinaan profesi pendidik. Jadi pendidik ini harus meningkatkan profesionalitasnya. Mau sudah dapat tunjangan profesi mau belum, agar supaya pembelajaran itu dinamis. Ya. Berdasarkan prinsip kolegialitas dan saling belajar. Niat kita kan saling belajar ini. Guru-guru jangan pernah merasa cukup atau stuck di satu titik noktah di sini. Tapi bagaimana kita terus berkembang, bagaimana terus kita dinamis ya dengan tantangan zaman yang seperti ini. Ada intinya listen study adalah guru belajar dari guru lain melalui perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi pembelajaran. Jadi, ketika disebut listen study itu adalah guru belajar bareng, kemudian mengutamakan sharing best practice dan observasi langsung di kelas. Ada interaksi nanti yang langsung di kelas. Walaupun asal-usul listen study sendiri ada dipraktekkan di Jepang ya di akhir abad 19 dan menjadi tradisi profesi penting pada abad ke-20. Maksudnya Bu Azza kemana sih? Maksudnya adalah nanti guru-guru itu berhak memiliki apresiasi dari pimpinan. Lalu yang kedua ada PKG, variannya ada instrumen kelengkapan administrasi guru, ada yang ketiga listen study. Nah, kolegialitas itu guru bekerja sama bukan bersaing. Sepakat dulu nanti listen study ini kalau dilaksanakan bukan niat bersaing, tetapi kolegialitas. Lalu yang kedua berorientasi pada pembelajaran siswa ya, siswa yang diamati. Fokus pada proses dan hasil belajar. Lalu berkelanjutan, listen study itu dilaksanakan rutin, bukan sekali saja. Kalau PKG satu kali, kalau visit kelas yang memakai instrumen untuk menilai atau meng-cross-check kelengkapan administrasi guru, ya silakan Kepala Madrasah. Kemudian ada refleksi evaluasi mendalam pasca pembelajaran dan berbasis bukti keputusan atau rekomendasi yang diambil.
Komponen utamanya sekali lagi perencanaan bersama, misalnya setelah ini kan mau merencanakan membuat RPP masing-masing, nggak harus ditungguin, nggak harus workshop berkali-kali, kerjain aja, salah nggak apa-apa. Pelaksanaan pembelajaran, observasi dan refleksi. Lalu tahapan listen study sendiri, kalau ada listen study itu ingatnya ada 3 hal aja, yaitu apa? Plan, do, see, plan, do, see, plan, do, see, plan, do, see, plan, do, see. Plan itu perencanaan, tim guru menyusun RPP secara kolaboratif, menentukan tujuan pembelajaran, metode, media, dan skenario, lalu menyiapkan lembar observasi. Nanti ada perencanaan, kemudian ada lembar observasi. Lalu di teknik pelaksanaan implementasinya listen study adalah do, yaitu pelaksanaan. Ada guru model mengajar sesuai RPP. Udah bareng-bareng nih nyusun RPP. Lalu ada yang praktek. Nah, maka ini lagi do mengerjakan atau pelaksanaan. Guru lain menjadi observer, ya. Guru lain masuk ke kelas menjadi observer, tidak ikut campur, ya diem aja nggak masuk tapi mengobservasi. Siapa yang diobservasi di sini? Bukan gurunya, bukan guru lain, tetapi murid. Oh, nanti di observasi hasilnya murid tidur semua ketika mengajar misalnya. Kemudian yang tahapan listen study selanjutnya adalah C, refleksi, yaitu diskusi hasil observasi. Oh, ternyata saya masuk kelasnya Pak A misalnya, ternyata siswanya tidur semua, misalnya. Yang diamati adalah siswanya, peserta didiknya, muridnya. Kemudian setelah itu refleksinya, diskusi hasil observasi, menganalisis apa yang berhasil dan yang perlu diperbaiki. Nah, adapun kompetensi yang perlu diingatkan, diperkuat ketika menjadi supervisor, menjadi observer maksud saya, dan juga menjadi eh, guru, semuanya ini landasannya ya. Memahami butir kompetensi pedagogis, teori belajar, teori perkembangan anak, kompetensi abad 21, pembelajaran berdiferensiasi, kurikulum terbaru, dan lain sebagainya. Ini menjadi apa literasi yang harus dikuasai. Jadi kolaborasi peran dalam listen study adalah satu kelompok guru model, misalnya nanti ditentukan ada guru model. Kemudian guru model tersebut micro teaching, saran saya pas pelajaran biasa saja, ya. Kemudian yang ketiga observer. Nah, guru lain mengobservasi proses micro teachingnya sesuai instrumen, nanti ada instrumennya. Kemudian yang keempat ada fasilitator, bisa pengawas, yayasan, kepala madrasah atau trainer, ya silahkan. Tahapan pelatihan model lesson study sendiri, yang pertama brainstorming atau penguatan konsep seperti hari ini tahapan brainstorming penguatan. Kemudian perencanaan atau plan penyusunan RPP secara berkelompok, ya, membuat RPP secara kelompok. Kemudian pelaksanaan, ada yang ngajar beneran peer teaching. Kemudian setelah mengajar refleksi dan evaluasi, lalu rekomendasi ke kepala madrasah. Oh, ternyata di kelas Pak Hasan ini terlalu panas Bu, kok diem wae. Nah, kasih ininya ke siswanya yang menjadi objek observasi. Catatan penting dalam peer teaching, pengamat lebih fokus mengamati perilaku siswa dalam KPM untuk bahan refleksi guru model. Adapun tantangannya listen study ini, waktu guru terbatas. Ya, guru itu sibuk sekali dari bangun sampai tidur lagi. Solusinya jadwal sesuai kalender akademik, ngajar aja biasa, ya. Kemudian rasa canggung saat diobservasi. Solusinya bangun budaya saling percaya. Lalu selanjutnya minimnya pemahaman awal. Nah, adakan pelatihan awal listen study seperti kali ini kita mengadakan listen study, Bu. Pertanyaannya, boleh nggak itu misalnya PKG sekalian penilaian perangkat pembelajaran guru, sekalian listen study? Boleh. Bu, listen study itu kan pelajaran biasa, tapi guru ada yang mengamati siswanya untuk nanti dikomunikasikan refleksinya.
Di mana refleksinya, Bu, setelah ngajar? Ya, setelah ngajar itu ada observer. Boleh sambil bakso juga boleh, silahkan untuk apa namanya refleksi bersama, lalu nanti muncul tindak lanjut atau rekomendasi bisa disampaikan ke kepala madrasah, bisa disampaikan ke pengawas, silahkan. Gitu ya. Jadi materi pemadatan ini sekiranya Bapak Ibu tidak usah bingung dan tidak usah merasa apa namanya repot, sebaliknya lakukan yang bisa untuk kemaslahatan bersama. Jadi saya tidak menggarisbawahi atau mengupas kurikulum basis cinta lagi nih. Dan juga tidak double learning. Yang penting nanti komnya lalu RPP-nya dilampirkan di buku kom tersebut dan masing-masing madrasah, eh, masing-masing guru harus menyusun sepakatan, bikin kesepakatan dan juga silakan untuk menindaklanjuti itu kalau mau tipsnya adalah bersama-sama PKG minimal 1 kali dalam setahun, boleh 2 kali. Jangan PKG hanya yang pertama zaman kapan tahu hanya diganti tanggal. Ya, istilahnya itu penilaian kinerja guru disupport sistem oleh Kamat. Lalu tadi instrumen untuk penilaian administrasi guru silakan. Lalu listen study ini. Gitu ya. Untuk magic sudah, pembelajaran sudah, materi sudah. Mungkin bisa dibuka di materi itu terkait bukan ini maksud saya yang lain. Hmm, Yang praktek mengajar yang full dengan joy learning yang joyful yang kebablasan menurut saya. Jadi cuma rame doang gitu loh. Ada kayak videonya. Nah, nanti dibuka-buka di situ, di materi saya itu. Nah, kemudian yang terakhir, sebentar. Untuk TKA, tes kemampuan akademik guru yang belum apa-apa, belum cair aja udah ada ujian ini. Kalau MI sudah ada regulasi atau pengantar dari Kementerian Agama Kota Jakarta Selatan. Untuk MTS belum, maka nanti apa namanya? Dipelajari secara mandiri dulu literasinya terkait tes kemampuan akademikku itu hanya untuk ASN saja ya. Ya silakan dibaca-baca. Ini terkait TKA. Oke. Kemudian terakhir sekali oleh-oleh teknisnya adalah kita sepakat untuk ingin terus belajar mengoptimalkan fasilitas platform digital ya. Itu dengan membuat seperti Ibu tadi, yang pertama klik Google, lalu klik s.id, lalu cari microsite. Siapa yang ingin praktek silakan Google, boleh pakai laptop, boleh pakai HP. Google, terutama pakai laptop lah. Google, terus klik s.id, ya, s.id, terus cari microsite, pilih template sesuai selera, buat link, di save, lalu copy paste link di microsite-nya, maka nanti akan menjadi link yang bisa di-share minimal seperti yang Bu Azah share untuk absen dan materi tersebut. Ya, ini tips aja oleh-oleh. Oke, mungkin itu Pak, sementara sudah pas, saya akan mereview hasil absensi hari ini dari Nurul Amanah. Absensi, oke. Ya, absensi. Oh, belum ada. Oh, ada. Nurul Amanahnya belum muncul ya, Bu? Nurul Amanahnya nggak ada, Bu. Masa, Bu, Pak? Ya Allah, Pak. Apa iya? Udah dibolak-balik nggak dapat juga.
Oke, terima kasih Wakil Kamat Bu Novia, Lulu Zinatul Mila, Asim Fendi Nursiah. Ada 5. Mana Pak emang absensi pertanyaan Nurul Amanah. Nah iya ini nomor 10 ini Nurul Amanah maksudnya Pak. Berarti nggak ada yang salah. MTS Nurul Amanah. Oke, terlihat ya. Oke, ya. Oke, ada 5 yang absen. Boleh absen lagi, yaitu yang di chat room. Mungkin ini Bapak Ustadz dan Bapak Ibu guru yang jelas support system untuk MTS Nurul Amanah, apresiasi siswa-siswi berprestasi, akhlakul karimah, eh, karakter baik ditanamkan. Bagaimana kemarin ketika kondisi ibu kota dan Indonesia tidak dalam kondisi baik-baik saja, benar-benar Kementerian Agama, Kanwil, dan juga kita semuanya sekrit belum betul terkait siswa-siswi atau peserta didik murid madrasah, madrasah sanawiyah, memastikan tidak nongkrong-nongkrong di pojok, tidak ini, karena nama baik marwah Kementerian Agama dan juga madrasah dipertaruhkan betul agar supaya tidak terkena politis lagi. Kita lepas dari unsur haji ini apakah politis atau tidak, memang ada kesenjangan ketidak apa ya, harmonisasi alam, lingkungan, regulasi, politik sehingga memang carut marut yang kita alami ini untuk itu dikuatkan terus untuk apa namanya eh, kolaborasinya, istiqomahnya, doa langitannya, nah, dan lain sebagainya itu agar supaya makin istiqomah dan mantap menjaga siswa-siswi. Saya sekrit Pak Ustadz Muzi, kalau ada murid yang mutasi keluar tuh ada apa gitu. Jadi apapun yang di dalam sampai selesai tuntas sampai kelas 9. Mau berita acara terus 3 bulan nggak melanggar lagi poin, nggak melanggar lagi, nggak melanggar, sampai selesai lulus istilahnya. Itu komitmen kita kalau boleh saya memberikan masukan bahwa tidak ada rumus siswa keluar kalau bisa ya nyaman tapi tetap dididik ya dalam koridor tentu dalam arti kalau misalnya aturan sampai melanggar aturan kemudian berita acara diperbaiki lagi. Berita acara 3 bulan nggak akan mengulang lagi kesalahan 3 bulan. Terus diperpanjang terus sampai lolos dan lulus nih anak kelas 9 gitu. Itu ya mungkin hari ini cukup nanti lain kali bisa kalau sekiranya kondusif waktu dimanapun Bapak Ibu bisa sambil apa namanya off kamera jemput istri sebentar ya lama boleh namanya istri. Mungkin seperti itu ya. Mungkin cukup kalau ada yang hal yang ingin dikonfirmasi dan juga ada Ustadz bisa diteruskan atau kita cukupkan. Mungkin sementara seperti itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Luar biasa apresiasi untuk kita bersama. Foto bersama ya. Gimana caranya? Untuk Masih gunungnya nongol mukanya doang di atas gunungnya dia. ya ini Bu Novia udah kayak ini aja Bu Novia. Nongol kepalanya doang di atas gunung. Kita foto bersama dikeluarkan untuk videonya ada 21 partisipan. 3, 2, 1. Oke, nanti saya kirim. Terima kasih. Sejenak kita akan pin untuk Ustadz Kepala Madrasah. 3, 2, 1. Slik. Terima kasih. Saya mohon maaf lahir batin. Kita tutup dengan membaca surah Al-Asr. Wal Asri. Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asr. Wal asr innal insana Alladzina lafi amanu khusr wa illa amilus alladziina solihati wa amanu wa tawasaw bil amilus haqqi. solihati wa tawassaw bil haqqi Terima wa kasih. tawassaw bis sabr. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya siap kalau memang akan dibiasakan seperti ini untuk kita bersama-sama berkolaborasi.
Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Subhanallah. Makasih, Bu. Ya, Alhamdulillah. jazakillah ya wa iyyakum. وبحمدك أشهد أن لا La إله ilaha إلا illa أنت anta. أستغفرك وأتوب إليك. Alhamdulillah. Terima kasih. Hitungan ketiga belakang kita tutup.